Hari itu, suami saya datang ke showroom perhiasan dengan seorang wanita muda di lengannya. Mereka memilih sepasang cincin kawin seharga 350 juta. Raffi bahkan meminta nama mereka berdua diukir di bagian dalam. Yang tidak dia tahu, showroom itu milik saya. Saya pemilik tunggalnya. Dan saat itu, saya sedang mendengar setiap kata mereka lewat sambungan telepon dari kepala kasir saya. Ketika kartu kreditnya ditolak satu persatu di depan puluhan pengunjung, Raffi belum sadar. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Apa yang terjadi setelah itu mengubah hidup kami berdua selamanya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali. Tempat di mana setiap kisah membawa pelajaran dan setiap pelajaran menyentuh hati yang mendengarnya. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya Wijaya. Usia saya 34 tahun. Saya tinggal di kawasan Menteng, di sebuah rumah 2 lantai dengan taman yang luas. Dari luar, hidup saya terlihat sempurna. Mobil di garasi. Liburan ke luar negeri setiap tahun. Putri kecil yang sehat dan ceria. Suami saya, Raffi Mahendra, 38 tahun. Dia menjabat sebagai direktur di salah satu cabang Wijaya Group. Saya sendiri direktur operasional di perusahaan yang sama. Wijaya Group adalah bisnis keluarga yang dibangun almarhum ayah saya dari nol. Perhiasan, properti, dan beberapa lini usaha lain. Kami menikah 8 tahun lalu. Pesta pernikahan mewah di Hotel Bintang 5. Semua orang bilang kami pasangan yang serasi. Raffi tampan dan pandai bicara. Saya dianggap beruntung mendapatkannya. Padahal, kalau orang tahu yang sebenarnya, mungkin mereka akan berpikir lain. Kami dikaruniai seorang putri bernama Kayla, yang sekarang berusia 6 tahun. Almarhum ayah saya, sebelum beliau pergi, pernah berpesan satu hal yang selalu saya ingat. Anindya, perempuan yang kuat bukan yang tidak pernah disakiti, tapi yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berdiri. Saat itu saya belum benar-benar mengerti maknanya. Baru bertahun-tahun kemudian, saya memahaminya sepenuhnya. Ayah membangun Wijaya Group dari sebuah toko perhiasan kecil dengan tangannya sendiri, dengan kejujuran, dengan kerja keras puluhan tahun. Dan saya, sebagai anak tunggalnya, mewarisi bukan hanya perusahaannya, tapi juga prinsipnya bahwa harga diri tidak bisa dibeli, dan kepercayaan tidak boleh diberikan dengan sembarangan. Mungkin itu sebabnya, ketika tanda-tanda pertama muncul, saya tidak langsung meledak. Saya memilih untuk diam, mengamati, dan memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya ingin memastikan saat saya berdiri nanti, tidak ada satupun celah yang tersisa. Tapi belakangan ini ada yang berubah. Raffi semakin sering pulang larut malam. Hampir setiap hari dia bilang ada meeting penting. Ada klien yang harus ditemui. Ada proyek yang harus diselesaikan. Dulu, dia selalu menyempatkan makan malam bersama kami. Sekarang, meja makan sering hanya berisi saya dan Kayla. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 10. Kayla sudah tidur sejak 2 jam lalu. Saya duduk sendirian di ruang keluarga, menonton televisi tanpa benar-benar menontonnya. Pikiran saya melayang ke berbagai kemungkinan. Apa Raffi benar-benar sibuk dengan pekerjaan? Atau ada hal lain yang dia sembunyikan dari saya? Bunyi kunci pintu terdengar. Raffi masuk dengan wajah lelah. Dasinya sudah dilonggarkan. Saya tersenyum menyambutnya, meski hati saya terasa hambar. Sudah makan, Mas? Tanya saya pelan. Sudah. Tadi makan sama klien. Jawabnya singkat sambil melepas sepatu. Kayla nungguin papanya sampai ngantuk. Kata saya lagi. Raffi hanya menggumam. Lalu langsung naik ke kamar mandi. Saya perhatikan jasnya yang tergeletak di sofa. Ada aroma parfum yang asing di sana. Bukan parfum yang biasa dia pakai. Ini aroma parfum wanita, manis, dan sedikit menyengat.
Jantung saya berdegup lebih cepat. Saya coba menenangkan diri. Mungkin saja dia berpapasan dengan rekan kerja di lift. Mungkin saja, tapi kejanggalan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saya merapikan dompet Raffi yang tertinggal di meja makan. Di antara lipatan kartu, ada sebuah struk hotel. Hotel mewah di kawasan Sudirman. Tanggalnya hari Rabu, malam saat dia bilang ada rapat di luar kota. Saya menatap struk itu lama sekali. Tangan saya dingin. Saya bukan tipe perempuan yang langsung menangis dan berteriak. Ayah saya membesarkan saya untuk berpikir dulu, baru bertindak. Maka saya simpan struk itu. Saya foto, lalu saya kembalikan ke tempatnya, seolah tidak pernah saya temukan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring di samping suami saya, mendengar napasnya yang teratur. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa berbaring di samping orang asing. Esok paginya, Raffi berangkat seperti biasa, mencium kening Kayla, melambai ke arah saya. Senyum yang dulu membuat saya jatuh cinta, sekarang terasa seperti topeng. Saya berdiri di depan jendela, memandang mobilnya keluar dari gerbang, dan saya berkata pada diri sendiri, saya harus tahu kebenarannya sampai ke akar-akarnya. Hari itu juga, saya mulai memperhatikan segalanya dengan mata yang berbeda. Di kantor, saya mulai memperhatikan Raffi dari kejauhan. Bagaimana dia bicara? Kepada siapa dia tersenyum? Kemana matanya melirik? Wijaya Group menempati sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD. Lantai 8 untuk operasional, lantai 9 untuk divisi pemasaran dan keuangan. Raffi memimpin cabang pengembangan bisnis. Posisi yang, jujur saja, diberikan ayah saya sebagai hadiah pernikahan, bukan karena prestasinya. Selama ini, saya menutup mata soal itu. Saya pikir sebagai istri, saya harus mendukung suami. Saya beri dia ruang. Saya beri dia kepercayaan. Tapi kepercayaan itu ternyata dia injak diam-diam. Suatu siang, saya mampir ke divisi keuangan untuk menandatangani beberapa laporan rutin. Kepala keuangan kami, Pak Hendra, orang yang sudah bekerja sejak zaman ayah saya. Bu Anindya, katanya sambil menyerahkan map. Ini soal pencairan dana proyek Pak Raffi, yang 800 juta itu. Apa benar sudah disetujui Ibu? Saya berhenti. Pena saya menggantung di udara. Dana yang mana? Pakistan, tanya saya hati-hati. Pak Hendra mengernyit. Dana pengembangan vendor baru. Pak Raffi bilang, Ibu sudah setuju lisan, sudah dicairkan minggu lalu ke rekening pihak ketiga. Saya tersenyum tipis, menutupi kekagetan saya. Oh, iya, saya lupa. Boleh saya lihat detail rekeningnya? Dia menyerahkan dokumen. Saya membaca nama pemilik rekening tujuan itu, Sheila Kusuma. Nama itu terasa asing, tapi juga samar-samar saya kenal. Sheila Kusuma, staf pemasaran. Bagian bawah dari struktur di lantai 9. Pegawai saya sendiri. Saya menyalin nomor rekening itu ke ponsel, lalu mengembalikan dokumennya dengan tenang. Terima kasih, Pak Hendra. Nanti saya cek lagi. Saya keluar dari ruangan itu dengan langkah biasa. Tapi di dalam dada ada sesuatu yang retak perlahan. 800 juta. Uang perusahaan. Dipindahkan ke rekening seorang staf pemasaran. Atas nama proyek yang bahkan tidak pernah saya dengar. Sore itu, saya minta Mbak Yuni, asisten pribadi saya, untuk diam-diam mencari tahu siapa Sheila Kusuma. Mbak Yuni sudah bekerja dengan saya 6 tahun. Saya percaya padanya, seperti pada adik sendiri. Keesokan harinya, dia datang ke ruangan saya, menutup pintu, lalu berbicara dengan suara rendah. Bu, saya sudah cari tahu. Sheila Kusuma masuk 2 tahun lalu, lewat jalur rekomendasi. Dan rekomendasinya dari Pak Raffi langsung. Saya menarik napas. Lanjutkan. Beberapa karyawan di lantai 9 sudah lama berbisik-bisik. Bu, katanya Pak Raffi sering menjemput Sheila pulang. Mereka sering makan siang berdua di luar. Ada yang pernah lihat mereka di mall pegangan tangan. Mbak Yuni menunduk. Maaf, Bu, saya tidak enak menyampaikan ini. Saya mengangkat tangan, memintanya berhenti. Tidak apa-apa.
Saya yang minta. Justru saya berterima kasih. Saat dia keluar, saya duduk diam menatap layar komputer yang menyala. Jadi inilah klien yang setiap malam membuat suami saya pulang larut. Inilah rapat penting itu. Inilah proyek yang harus diselesaikan. Seorang staf pemasaran, pegawai di perusahaan saya sendiri, dibiayai dengan uang perusahaan saya sendiri. Saya tidak menangis. Anehnya, saya justru merasa sangat tenang yang dingin. Karena di saat itu, saya berhenti menjadi istri yang menunggu dan mulai menjadi pemilik perusahaan yang menghitung. Mulai hari itu, saya menjalani dua kehidupan di rumah. Saya tetap istri yang menyiapkan sarapan, yang bertanya, "Mas, mau makan apa malam ini?" Yang tersenyum saat Raffi pulang. Tapi di dalam kepala, saya sudah menjadi orang lain. Saya mengamati, saya mencatat. Saya mengumpulkan. Insiden pertama datang lewat ponselnya suatu malam. Raffi tertidur di sofa dengan ponsel di dada. Layarnya menyala karena pesan masuk. Saya tidak berniat mengintip, tapi nama pengirimnya terbaca jelas. Sheila, dengan emoji hati di belakang nama. Pesannya singkat. "Sayang, kapan kita ke notaris? Lihat rumah yang kemarin. Aku sudah nggak sabar." Rumah. Mereka sedang merencanakan membeli rumah. Bersama, saya berdiri di sana, di ruang keluarga yang temaram, memandang suami saya yang tidur pulas. Lalu saya kembali ke kamar, tanpa suara. Insiden kedua terjadi di kantor. Seminggu kemudian, saya sedang berjalan di lantai 9 ketika saya melihat Sheila untuk pertama kalinya secara langsung. Dia muda, cantik, percaya diri. Dia sedang berbicara dengan dua staf lain. Dan saat saya lewat, dia menatap saya. Bukan tatapan hormat seorang pegawai kepada direktur, tapi tatapan yang dingin. Seperti menilai. Seperti menantang. Dia tahu siapa saya. Dia tahu saya istri Raffi. Dan dia sama sekali tidak takut. Saya membalas tatapannya dengan senyum sopan. "Selamat siang," kata saya, tenang. Lalu berlalu. Di dalam, darah saya mendidih. Tapi wajah saya tetap datar. Belum saatnya. Insiden ketiga adalah soal Bu Ratna, ibu mertua saya. Hari Minggu itu, kami makan siang di rumah beliau di kawasan Kemang. Seperti biasa, suasananya kaku. Bu Ratna tidak pernah benar-benar menyukai saya. Meski saya yang membayar renovasi rumahnya. Meski saya yang menanggung biaya pengobatannya tahun lalu. Di meja makan, beliau berkata sambil menyendok rendang, "Raffi, kamu itu laki-laki sukses, direktur. Sudah seharusnya kamu yang memimpin keluarga. Jangan mau diatur-atur sama istri." Saya pura-pura tidak mendengar. Beliau melanjutkan. Matanya melirik saya. Perempuan itu, kalau punya harta sedikit, suka lupa diri, merasa lebih tinggi dari suaminya. Raffi hanya tersenyum. Tidak membela saya. Sama sekali, saya menunduk. Menyuapkan nasi ke mulut Sheila. "Iya, Bu," kata saya pelan. "Anindya cuma perempuan biasa, kok." Dalam hati, saya mencatat satu hal lagi. Di rumah ini, tidak ada satupun orang yang berdiri di pihak saya. Insiden keempat, saya mulai mengumpulkan bukti secara serius. Saya meminta Pak Hendra mencetak seluruh sauke pencairan dana proyek yang ditandatangani Raffi dalam 2 tahun terakhir. Dengan alasan audit rutin akhir tahun. Hasilnya membuat saya terdiam. Bukan 800 juta. Totalnya hampir 2,3 miliar. Mengalir keluar dalam belasan transaksi. Sebagian ke rekening Sheila. Sebagian ke vendor fiktif yang ternyata milik kakak Sheila. Suami saya bukan hanya berselingkuh. Dia menjarah perusahaan ayah saya untuk membiayai perempuan itu. Insiden kelima datang dari CCTV. Saya minta tim keamanan memberi saya akses rekaman kamera di lobi dan basement. Lagi-lagi dengan alasan audit. Dan di sana semuanya terekam. Raffi dan Sheila masuk lift bersama. Berpegangan tangan di basement. Mengira tidak ada yang melihat. Berciuman di dalam mobil sebelum keluar dari gedung. Saya menyimpan semuanya. Sauke. Strak. Tangkapan layar pesan. Rekaman. Saya susun rapi dalam satu map yang akan saya buka pada waktu yang tepat. Di tengah semua itu, ada satu hal yang paling menyayat hati saya. Sheila.
Suatu malam, Kayla terbangun dan mendatangi saya di ruang kerja. Matanya merah. Dia baru saja menangis. "Mama," katanya pelan. "Kenapa papa nggak pernah ada di rumah? Tadi di sekolah, teman-teman cerita papa, mereka jemput. Papa Kayla mana?" Saya memeluknya erat, menahan agar suara saya tidak bergetar. "Papa lagi sibuk kerja, sayang. Tapi Mama selalu ada untuk kamu. Selalu." Dia menyandarkan kepalanya di bahu saya. "Kayla mau papa pulang makan malam sama kita, kayak dulu." Kata-kata kecil itu menghantam saya lebih keras dari semua bukti yang saya kumpulkan. Anak ini tidak tahu apa-apa. Dia hanya merindukan ayahnya. Ayah yang setiap malam memilih perempuan lain di atas dirinya. Saat itu, kemarahan saya berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Ini bukan lagi soal harga diri saya sebagai istri. Ini soal melindungi anak saya dari kebohongan yang sedang menggerogoti rumah kami. Ada satu penemuan lagi yang lebih menyakitkan dari semuanya. Suatu hari, Mbak Yuni datang membawa sebuah dokumen yang dia dapatkan dengan susah payah. Sebuah salinan akta pemesanan apartemen mewah di kawasan Sudirman. Apartemen itu dipesan atas nama Sheila Kusuma, tapi uang muka sebesar 500 juta. Dibayar dari rekening pribadi Raffi, rekening yang seharusnya berisi tabungan untuk pendidikan Kayla. Saya menatap dokumen itu sampai angka-angkanya kabur di mata saya. Tabungan pendidikan anak kami. Dia gunakan untuk membeli apartemen bagi perempuan lain. Malam itu, saya menguji sesuatu saat makan malam. Saya berkata setenang mungkin, "Mas, gimana tabungan Kayla? Saya mau cek. Sebentar lagi dia masuk sekolah dasar." Raffi mengunyah makanannya tanpa menatap saya. "Aman, kok. Masih utuh. Jangan khawatir." Saya tersenyum. Syukurlah. Di dalam hati saya membeku. Dia berbohong, menatap mata saya, dan berbohong tanpa ragu sedikit pun tentang uang anaknya sendiri. Saat itulah saya benar-benar yakin pria yang duduk di depan saya ini bukan lagi orang yang dulu saya nikahi, dan dia tidak pantas mendapat belas kasihan saya. Keesokan harinya, saya menemui Om Bagas. Beliau adalah adik almarhum ayah saya, seorang pengacara senior yang sudah pensiun, tapi masih menjadi penasihat hukum keluarga. Beliau satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya di luar rumah. Saya datang ke kantornya di kawasan Kuningan sore itu, membawa map berisi semua bukti yang saya kumpulkan. Beliau membaca setiap lembar dengan teliti. Wajahnya semakin keras setiap kali membalik halaman. "Anindya," katanya akhirnya, melepas kacamatanya. "Kamu sadar betapa beratnya ini? Penggelapan dana sebesar ini, dengan bukti selengkap ini, bisa membuat Raffi masuk penjara bertahun-tahun." Saya sadar. Jawab saya tenang. "Dan kamu yakin mau melanjutkan? Dia tetap ayah Kayla." Saya menunduk sejenak. Pertanyaan itu memang yang paling berat, justru karena dia ayah Kayla. Saya tidak mau anak saya tumbuh dengan menganggap pengkhianatan dan pencurian itu hal yang biasa. Saya mau dia tahu ada konsekuensi untuk setiap perbuatan, bahkan untuk papanya sendiri. Om Bagas menatap saya lama, lalu mengangguk. "Kamu benar-benar putri kakak saya. Baiklah, kita lakukan ini dengan benar, sesuai hukum, rapi, dan tanpa celah." Beliau menjelaskan strateginya. Bukti penggelapan akan diserahkan ke kuasa hukum perusahaan sebagai kasus pidana terpisah dari perceraian. Saham saya akan diamankan lebih dulu dalam trust, agar tidak bisa disentuh siapapun. Dan yang paling penting, semua harus dilakukan tanpa membuat Raffi curiga. Sampai waktunya tiba. Biarkan dia merasa menang, kata Om Bagas. Sampai detik terakhir. Itu cara terbaik agar dia tidak sempat menyembunyikan jejak atau memindahkan aset. Saya tersenyum tipis. Itu juga yang saya pikirkan. Kami berjabat tangan. Dan saat itu, rencana itu resmi dimulai. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi yang membuat tekad saya semakin bulat. Saya sedang di pantry kantor, menyeduh teh. Ketika Sheila masuk, dia tahu saya di sana. Dia sengaja datang. "Bu Anindya," katanya dengan senyum manis yang dibuat-buat. "Apa kabar, Bu?" Saya membalas tenang. "Baik,
Ada yang bisa saya bantu? Dia menyandarkan tubuhnya ke meja, menatap saya dengan penuh percaya diri. Saya cuma mau bilang, Bu, kadang dalam hidup ada hal-hal yang memang sudah waktunya berubah. Orang yang dulu cocok belum tentu cocok selamanya. Saya tahu persis apa maksudnya. Dia sedang menikam saya dengan senyum di wajahnya. Saya meletakkan cangkir teh saya, menatapnya lurus. Kamu benar, kata saya pelan. Ada hal-hal yang memang sudah waktunya berubah. Dan kadang perubahan itu datang ke orang-orang yang paling tidak menyangkanya. Senyum Sheila sedikit memudar. Dia tidak mengerti, tapi sesuatu dalam nada suara saya membuatnya gelisah. Permisi, kata saya. Lalu berlalu dengan tenang. Di balik punggung saya tinggalkan perempuan itu dengan rasa percaya dirinya yang mulai retak. Dia pikir dia sedang menang. Dia tidak tahu. Dia sedang berdiri di atas tanah yang sebentar lagi runtuh. Insiden ke-6 adalah jebakan yang mereka pasang sendiri. Suatu malam, Raffi pulang dengan wajah serius. Dia duduk di samping saya, memegang tangan saya. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Anindya, katanya lembut. Mas, mau bicara soal perusahaan. Cabang Mas lagi butuh suntikan modal besar. Kalau enggak, bisa kolaps. Dan itu akan menyeret nama Wijaya Group. Saya menatapnya. Lalu, Mas mau apa? Mas butuh kamu menandatangani pengalihan sebagian saham kamu ke nama Mas. Sementara saja, biar Mas punya kewenangan penuh untuk menyelamatkan cabang ini. Nanti kalau sudah stabil, kita kembalikan lagi. Saya hampir tertawa, tapi saya tahan. Jadi inilah rencana besarnya. Bukan hanya mencuri uang, dia ingin mencuri perusahaan. Saham saya. Warisan ayah saya untuk diserahkan kepada perempuan itu. Cepat atau lambat. Insiden ke-7. Saya memberi mereka apa yang mereka inginkan. Atau begitulah yang mereka kira. Saya pura-pura ragu beberapa hari. Lalu saya berkata pada Raffi dengan suara selembut mungkin. Baik, Mas, saya percaya sama kamu. Tapi saya mau penandatanganannya dilakukan resmi, di depan notaris dan paman saya. Om Bagas, biar sah secara hukum. Raffi tersenyum lebar. Dia mengira dia menang. Tentu, sayang. Kita atur secepatnya. Yang dia tidak tahu, Om Bagas bukan sekedar paman. Beliau adalah penasihat hukum perusahaan. Dan dokumen yang saya siapkan, bukan dokumen yang Raffi bayangkan. Saya juga menyiapkan satu hal lagi, sebuah kejutan kecil untuk hari yang sama. Malam sebelum hari penentuan, saya hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena pikiran saya bekerja tanpa henti, memastikan setiap detail berada di tempatnya. Saya duduk di ruang kerja saya di rumah, di bawah lampu meja yang temaram. Di hadapan saya, map coklat berisi semua bukti. Di sampingnya, dokumen-dokumen yang sudah disiapkan Om Bagas. Saya membuka map itu sekali lagi, membaca ulang setiap lembar. Sauke yang menunjukkan aliran 2,3 miliar. Foto dari rekaman CCTV. Tangkapan layar pesan-pesan mesra yang tidak pernah Raffi sangka akan terbaca oleh saya. Setiap lembar adalah satu luka, tapi juga satu anak panah. Saya berjalan ke kamar Kayla. Membuka pintunya pelan. Anak saya tidur dengan tenang, memeluk boneka kelincinya. Wajahnya begitu damai. Tidak tahu apa-apa tentang badai yang sedang berputar di sekitarnya. Saya menatapnya lama, dan di saat itu, segala keraguan yang tersisa lenyap. Apapun yang saya lakukan besok, saya lakukan untuk dia. Agar dia tumbuh di rumah yang jujur, bukan di rumah yang dibangun di atas kebohongan. Saya kembali ke ruang kerja dan menelpon Farah. Farah, maaf menelpon selarut ini, kata saya. Tidak apa-apa. Bu, jawabnya. Saya sudah siap. Saya mengerti semua yang harus saya lakukan besok. Saya ulangi sekali lagi, ya, kata saya pelan. Saat mereka datang, layani seperti tamu biasa. Tunjukkan koleksi terbaik. Biarkan mereka memilih. Biarkan mereka merasa nyaman. Saat mereka membayar, kartunya akan ditolak. Karena saya yang akan memblokirnya dari sini. Tetap tenang. Jangan tunjukkan apapun. Sisanya, biar saya yang turun tangan. Baik, Bu. Saya paham.
Saya terdiam sejenak. Farah, terima kasih. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk kamu, Bu, katanya. Suaranya bergetar sedikit. Saya sudah bekerja di sini 5 tahun. Saya tahu ibu orang seperti apa. Apa yang dilakukan Pak Raffi itu tidak adil untuk ibu. Saya cuma senang akhirnya ibu berdiri untuk diri sendiri. Kata-kata itu menghangatkan dada saya. Saya menutup telepon, lalu memandang keluar jendela. Besok semuanya akan berakhir. Atau lebih tepatnya, semuanya akan dimulai. Awal yang baru di atas reruntuhan yang lama. Saya menarik napas panjang. Lalu, dengan tenang, saya merapikan map itu, mematikan lampu, dan pergi tidur. Insiden ke-8 adalah hari ketika semuanya runtuh. Pagi itu, Raffi pamit dengan ceria. Mas, ada urusan dulu ya, sebelum ke notaris sore nanti. Saya tahu persis urusan apa itu, karena malam sebelumnya, lewat ponselnya. Yang lagi-lagi lalai, dia kunci. Saya membaca pesan Sheila. Sayang, jadikan kita pilih cincin kawin kita hari ini. Aku mau yang paling cantik. Toko perhiasan di Pacific Place itu ya. Toko perhiasan di Pacific Place. Showroom utama Maharani by Wijaya. Toko yang saya kelola sendiri. Toko yang setiap karyawannya mengenal wajah saya sebagai pemilik. Suami saya akan datang ke toko milik istrinya untuk memilih cincin kawin bersama selingkuhannya, tanpa tahu bahwa dia sedang berjalan masuk ke dalam panggung yang sudah saya siapkan. Saya menelpon Farah, kepala kasir showroom yang paling saya percaya. Farah, kata saya, tenang. Hari ini akan ada tamu spesial. Saya jelaskan apa yang harus kamu lakukan. Siang itu, saya tidak datang ke toko lewat pintu depan. Saya masuk lewat pintu samping, langsung ke ruang staf di belakang. Dari sana, lewat kaca 2 arah yang memang kami pasang untuk keperluan keamanan. Saya bisa melihat seluruh lantai showroom. Mereka tidak bisa melihat saya, tapi saya bisa melihat mereka dengan jelas. Tepat pukul 2, pintu kaca terbuka. Raffi masuk, dengan Sheila menggandeng lengannya manja. Sheila memakai dress merah yang pas di badan, sepatu heels tinggi. Penampilannya mencolok. Kepalanya bersandar di bahu suami saya. Dan Raffi tersenyum lebar. Senyum yang sudah lama tidak saya lihat di rumah. Dia membelai rambut Sheila, mencium pucuk kepalanya. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Di tengah toko milik istrinya, perut saya terasa mual, tapi saya tarik napas dalam-dalam. Belum saatnya untuk emosi. Farah menghampiri mereka dengan ramah. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Kami mau lihat cincin kawin, kata Raffi penuh percaya diri. Yang paling bagus untuk saya dan calon istri saya. Calon istri, kata itu menusuk, tapi saya tetap diam, mengamati dari balik kaca. Farah menunjukkan koleksi termahal. Sheila memilih sepasang cincin platinum bertahta berlian. Harganya tertera di label, 350 juta. Ini cantik sekali, sayang, bisik Sheila. Aku mau yang ini, apapun untuk kamu, jawab Raffi. Lalu dia melakukan sesuatu yang membuat saya hampir kehilangan ketenangan. Dia berkata pada Farah, tolong ukir nama kami di dalamnya, Raffi dan Sheila. Saya menutup mata sejenak. 8 tahun pernikahan, dan dia berdiri di toko saya, meminta mengukir namanya dengan perempuan lain. Saya angkat telepon. Saya kirim satu pesan ke Farah. Dia melirik ponselnya sekilas, lalu mengangguk pelan. Baik, Pakistan, kata Farah. Kalau begitu, untuk pembayaran hari ini bisa langsung kita proses ya. Totalnya 350 juta. Tunai atau kartu? Kartu, kata Raffi sambil mengeluarkan kartu kredit platinumnya dengan bangga. Gesek saja. Farah menerima kartu itu dan menggeseknya di mesin. Beberapa detik berlalu. Mesin berbunyi. Mohon maaf, Pakistan, kata Farah sopan. Sepertinya transaksinya ditolak. Boleh saya coba sekali lagi? Raffi mengernyit. Coba lagi. Limit kartu itu masih banyak. Farah menggesek lagi. Ditolak lagi. Wajah Raffi mulai berubah. Kok bisa ditolak? Ini nggak mungkin. Bapak punya kartu lain.
Dia mengeluarkan kartu kedua. Kartu gold dari bank berbeda. Farah menggeseknya. Ditolak. Sekarang, Raffi mulai panik. Sheila yang tadinya tersenyum, mulai gelisah. Beberapa pengunjung lain di toko mulai memperhatikan. Ini tidak mungkin, kata Raffi dengan nada tinggi. Kedua, kartu saya aktif. Limitnya masih ada. Ada apa ini? Sabar. Pakistan, kata Farah tenang. Mungkin ada masalah dengan rekening Bapak. Coba Bapak hubungi bank. Raffi mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Tapi sebelum dia sempat menelpon, saya memutuskan ini saatnya. Saya keluar dari pintu samping, berjalan pelan ke tengah showroom. Setiap langkah saya terdengar di lantai marmer yang sunyi. Raffi menoleh. Wajahnya berubah pucat seketika. Anindya, suaranya tercekat. Kamu ngapain di sini? Saya berhenti di hadapan mereka. Tenang. Sheila menatap saya dengan mata membelalak, baru menyadari di mana dia berdiri. Selamat datang di Maharani by Wijaya, kata saya pelan. Showroom ini milik saya. Mas, sejak awal, hening. Bahkan, musik latar di toko terasa berhenti. Kartumu tidak ditolak karena masalah teknis. Saya melanjutkan. Saya yang memblokirnya pagi tadi. Sama seperti saya membekukan akses kamu ke seluruh dana proyek perusahaan 2 jam yang lalu. Raffi menelan ludah. Anindya. Ini bisa kita bicarakan di rumah. Ini cuma apa, Mas? Potong saya. Cuma memilih cincin kawin dengan pegawai saya. Cuma memindahkan 2,3 miliar uang perusahaan ayah saya ke rekening selingkuhanmu. Sheila menarik tangannya dari lengan Raffi. Mas, kamu bilang kamu yang punya perusahaan ini. Kamu bilang kamu direkturnya. Suaranya mulai meninggi. Saya menoleh ke arahnya. Dia memang direktur satu cabang kecil yang diberikan ayah saya sebagai hadiah pernikahan. Tapi pemilik Wijaya Group dan pemegang saham terbesar di perusahaan tempat kamu bekerja adalah saya. Wajah Sheila memucat. Seluruh dunia yang dijanjikan Raffi kepadanya runtuh dalam satu kalimat. Dia menoleh ke Raffi dengan mata yang penuh amarah. Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu pemilik perusahaan ini. Kamu bilang semua harta itu punya kamu. Kamu bilang abis cerai, kita akan punya segalanya. Raffi terbata. Sheila, dengar dulu. Dengar apa? Sheila hampir berteriak. Tidak peduli lagi pada puluhan pengunjung yang menonton. Selama ini aku ikut kamu karena kamu bilang kamu kaya. Karena kamu janji apartemen, mobil. Semuanya. Ternyata semua itu uang istri kamu. Aku cuma jadi simpanan laki-laki yang gak punya apa-apa. Beberapa pengunjung berbisik-bisik. Ada yang diam-diam mengangkat ponsel. Pemandangan ini, seorang pria yang ketahuan berselingkuh di toko milik istrinya sendiri. Terlalu memalukan untuk dilewatkan. Raffi menunduk. Wajahnya merah padam menahan malu. Di hadapan perempuan yang dia khianati. Dan perempuan yang mengkhianatinya balik. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Saya berdiri tenang di tengah semua kekacauan itu. Inilah yang saya inginkan. Bukan teriakan saya, tapi kebenaran yang terungkap dengan sendirinya. Di depan banyak mata. Saat itu, pintu toko terbuka lagi. Om Bagas masuk, ditemani Pak Hendra dan 2 orang dari tim hukum, membawa map tebal. Tepat waktu. Kata saya, tanpa mengalihkan pandangan dari Raffi. Om Bagas berdiri di samping saya. Raffi, katanya berat. Kamu pikir sore ini kamu akan menandatangani pengalihan saham. Tapi yang kami siapkan sebenarnya berbeda. Saya membuka map itu. Saya keluarkan satu persatu. Sauke pencairan dana, struk hotel, tangkapan layar pesan, foto dari rekaman CCTV. Ini semua sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya, kata saya. Penggelapan dana perusahaan. Itu bukan urusan rumah tangga, Mas. Itu pidana. Raffi jatuh terduduk di kursi. Anindya, tolong. Aku khilaf. Demi Kayla. Jangan begini. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, hari itu, suara saya bergetar. Jangan bawa-bawa Kayla.
Kamu yang meninggalkan dia setiap malam demi perempuan ini. Kamu yang membuat dia tertidur, menunggu papanya yang tidak pernah pulang. Saya menarik napas. Dan ketenangan saya kembali. Mulai hari ini, kamu diberhentikan dari Wijaya Group. Saham yang kamu kira bisa kamu curi sudah saya pindahkan ke dalam trust atas nama Kayla. Dan surat gugatan cerai akan sampai ke tanganmu minggu ini. Saya berpaling ke Sheila dan kamu. Surat pemecatanmu sudah ditandatangani. Kakakmu yang membuka vendor fiktif itu juga akan menerima panggilan dari pihak berwajib. Sheila menangis. Raffi memohon. Tapi saya sudah selesai. Saya berbalik dan berjalan keluar dari toko saya sendiri. Punggung tegak, kepala terangkat. Di belakang saya dengar Raffi memanggil nama saya berulang kali. Tapi saya tidak menoleh lagi malam itu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, rumah terasa lengang. Tapi anehnya, bukan sepi yang menyesakan. Ini sepi yang lega. Saya mengantar Kayla tidur, membacakan dongeng yang sama seperti dulu. Dan saat napasnya mulai teratur, saya duduk di tepi ranjangnya, memandang wajah kecilnya yang damai. Maafkan Mama. Nak, bisik saya pelan. Mama terlambat melindungi kamu. Tapi mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang menyakiti kita. Raffi tidak pulang malam itu. Dia mengirim puluhan pesan, memohon, mengancam, lalu memohon lagi. Saya tidak membalas satupun. Keesokan paginya, kabar sudah menyebar di seluruh kantor. Bagaimana Pak Raffi, sang direktur? Ternyata diberhentikan karena penggelapan. Bagaimana Bu Anindya? Pemilik perusahaan membongkar semuanya dengan tenang. Saya datang ke kantor seperti biasa, tepat waktu, berpakaian rapi, dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi merasa harus berpura-pura. Di lantai 9, kursi Sheila sudah kosong, mejanya sudah dibersihkan. Beberapa karyawan menunduk hormat saat saya lewat, dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang lebih jujur. Pak Hendra menghampiri saya di lift. Bu, semua dokumen sudah diserahkan ke pengacara. Tim hukum bilang, kasusnya kuat, sangat kuat. Terima kasih, Pakistan, kata saya. Untuk semuanya. Termasuk untuk tetap setia pada ayah saya, bahkan setelah beliau tiada. Beliau tersenyum tipis. Almarhum Pak Wijaya pasti bangga sama ibu. Kata-kata itu membuat mata saya panas. Tapi saya tahan, belum saatnya untuk lemah. Hari-hari berikutnya bukan tanpa badai. Bu Ratna, ibu mertua saya, menelpon berkali-kali. Awalnya dengan nada marah. Anindya, apa-apaan kamu memenjarakan anak saya? Kamu mau menghancurkan keluarga ini? Saya menjawab dengan tenang. Bu, yang menghancurkan keluarga ini bukan saya. Coba ibu tanya, kemana uang 2,3 miliar itu pergi? Coba ibu tanya, siapa perempuan yang dibelikan rumah dan cincin dengan uang itu? Suara di seberang terdiam. Selama 8 tahun, saya melanjutkan. Ibu selalu bilang, saya cuma perempuan yang lupa diri karena punya harta. Padahal harta itulah yang membayar renovasi rumah ibu, yang membayar pengobatan ibu, yang menyekolahkan adik-adik Raffi. Saya tidak pernah mengungkitnya. Tapi hari ini, saya rasa ibu perlu tahu, telepon itu ditutup tanpa kata. Tapi 3 hari kemudian, Bu Ratna datang ke rumah sendirian tanpa kemarahan kali ini. Beliau duduk di ruang tamu. Tangannya gemetar memegang cangkir teh. Anindya, katanya lirih. Ibu baru tahu semuanya. Raffi cerita tentang perempuan itu, tentang uang itu. Saya diam, menunggu. Ibu salah selama ini, lanjutnya. Suaranya pecah. Ibu terlalu memanjakan dia. Ibu pikir laki-laki harus selalu dibela. Ibu tidak pernah melihat betapa kamu menjaga keluarga ini diam-diam. Air matanya jatuh. Maafkan ibu. Nak, suara beliau begitu tulus kali ini. Sangat berbeda dari nada dingin yang biasa saya dengar selama 8 tahun. Saya menatapnya lama. Ada bagian dari saya yang ingin marah. Ingin mengingatkan semua hinaan di meja makan itu. Tapi ada bagian lain yang hanya merasa lelah. Saya teringat semua kata-kata beliau selama bertahun-tahun. Bagaimana beliau selalu menempatkan saya di bawah. Bagaimana beliau membela Raffi,
bahkan saat anaknya jelas-jelas salah. Tapi saya juga melihat seorang ibu yang hancur, menyadari bahwa anak yang dia banggakan ternyata bukan seperti yang dia kira. "Bu," kata saya akhirnya, "saya tidak menyimpan dendam pada ibu, tapi saya juga tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kayla tetap cucu ibu. Ibu boleh menemuinya kapanpun. Tapi soal Raffi, itu sudah selesai. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Beliau mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ibu mertua saya memeluk saya. Pelukan yang terlambat, tapi tetap berarti. Sementara itu, kehidupan Raffi dan Sheila runtuh dengan caranya sendiri, tanpa akses ke uang perusahaan. Raffi tidak bisa lagi membayar rumah yang dia janjikan. Cicilan mobil mewahnya macet. Kartu kreditnya yang dulu dia gesek dengan bangga, kini benar-benar mati. Dan Sheila yang dulu menggandeng lengannya penuh harapan, menghilang begitu uang itu lenyap. Saya dengar dari Mbak Yuni, perempuan itu sudah mencari pekerjaan di kota lain, meninggalkan Raffi sendirian, dengan tumpukan utang dan kasus pidana yang menunggunya di pengadilan. Kakak Sheila, pemilik vendor fiktif itu, sudah diperiksa pihak berwajib. Aliran dana yang mereka kira tersembunyi rapi, ternyata meninggalkan jejak di setiap transaksi. Hitam di atas putih, karma tidak pernah datang dengan teriakan. Dia datang dengan tenang. Dan dia selalu menagih tepat waktu. Beberapa minggu kemudian, persidangan perceraian berjalan. Raffi muncul dengan wajah kuyu, jauh dari pria percaya diri yang dulu menggesek kartu di toko saya. Di ruang sidang yang dingin, dia duduk di seberang saya. Pengacaranya mencoba berbagai cara, menuduh saya menjebaknya, menuduh saya merusak rumah tangga sendiri. Tapi bukti tidak bisa dibantah. Hitam di atas putih, aliran dana yang jelas, pesan-pesan yang tidak terbantahkan, rekaman yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Satu persatu, alasan mereka runtuh di hadapan hakim. Saat istirahat sidang, Raffi mendekati saya di koridor. Pengawalnya menjaga jarak. "Anindya," katanya pelan. Suaranya serak. "Apa benar-benar tidak ada lagi jalan? Kita sudah 8 tahun. Kita punya Kayla." Saya memandangnya, tidak dengan benci, hanya dengan kepastian. "Mas," jawab saya, "jalan itu sudah kamu tutup sendiri, bukan saat kamu memilih perempuan lain, tapi saat kamu memilih untuk menukar keluargamu dengan kebohongan. Saya bisa memaafkan kesalahan, tapi saya tidak bisa berpura-pura tidak melihat pengkhianatan yang kamu rencanakan selama bertahun-tahun." Dia menunduk. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Beberapa hari setelah sidang, Raffi mencoba satu cara terakhir. Dia datang ke rumah, membawa bunga, membawa boneka untuk Kayla, berdiri di depan gerbang, memohon agar saya memberinya kesempatan kedua. Saya keluar menemuinya, tapi saya tidak membuka gerbang. "Raffi," kata saya, "tenang. Kayla boleh menerima boneka itu, karena dia anakmu. Tapi kesempatan kedua yang kamu minta, itu sudah kamu habiskan sendiri berkali-kali. Setiap malam kamu pulang larut, setiap rupiah yang kamu pindahkan, setiap kebohongan yang kamu ucapkan di meja makan ini." Dia masih berdiri di sana, lama, setelah saya masuk kembali ke dalam. Tapi akhirnya dia pergi. Dan kali ini untuk selamanya. Hak asuh Kayla jatuh sepenuhnya kepada saya. Raffi hanya diberi hak kunjungan terbatas. Itu pun setelah kasus pidananya selesai. Saya tidak menuntut apa-apa darinya. Tidak perlu. Semua yang dia miliki dulu sebenarnya bukan miliknya. Itu milik ayah saya, milik keluarga saya, yang dia pinjam dan dia khianati. Hari-hari setelah itu berjalan perlahan, tapi tegak. Saya mengambil alih sepenuhnya kepemimpinan Wijaya Group. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi membagi kursi dengan seseorang yang tidak layak menempatinya. Perusahaan tumbuh. Karyawan yang dulu takut, kini bekerja dengan tenang. Saya membuka divisi baru, memberi beasiswa untuk anak-anak karyawan, dan memastikan nama ayah saya tetap dihormati. Beberapa bulan kemudian, Wijaya Group mencatatkan keuntungan terbesar dalam sejarahnya. Tanpa beban seorang direktur yang menggerogoti dari dalam, perusahaan bisa bernapas
dan tumbuh dengan sehat. Para mitra bisnis yang dulu meragukan saya, kini datang sendiri untuk bekerja sama. Mereka melihat di balik ketenangan saya ada ketegasan yang tidak bisa diremehkan. Di rumah, Kayla mulai tertawa lebih sering. Dia tidak lagi menunggu di meja makan, karena setiap malam saya selalu ada di sana untuknya. Suatu sore, dia bertanya, "Mama, kenapa papa nggak tinggal sama kita lagi?" Saya memeluknya. Karena kadang, Nak, orang dewasa membuat pilihan yang salah. Tapi yang penting, kamu tahu, Mama tidak akan pernah pergi. Mama selalu di sini. Dia tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada saya. Dan di saat itu, saya tahu semua yang saya lalui sepadan. Malam itu, setelah Kayla tidur, saya berdiri di balkon, memandang langit Jakarta yang berkelip. Saya teringat perempuan yang dulu duduk sendirian di ruang keluarga, menunggu suami yang tidak pulang. Perempuan yang takut kehilangan, sampai lupa pada kekuatannya sendiri. Perempuan itu sudah tidak ada lagi. Yang berdiri di sini sekarang adalah seseorang yang tahu bahwa dia tidak pernah benar-benar lemah. Dia hanya terlalu lama memilih untuk diam. Saya tersenyum memandang bintang di langit malam. Besok adalah hari yang baru. Hari di mana saya dan Kayla membangun hidup yang lebih baik. Tanpa pengkhianatan, tanpa kepalsuan. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saya tidur nyenyak. Dengan hati yang lega dan jiwa yang damai. Pendengar setia, sampailah kita di akhir kisah Anindya, seorang perempuan yang memilih berdiri tegak di tengah pengkhianatan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukan terletak pada tangisan atau teriakan, tapi pada ketenangan berpikir dan kemandirian yang dia bangun sendiri. Jangan pernah meremehkan perempuan yang diam, karena kadang diamnya bukan kelemahan, tapi sedang menghitung di luar sana. Ada banyak perempuan seperti Anindya dulu yang menunggu di meja makan untuk suami yang tidak pulang, yang mencium aroma asing di kemeja, tapi memilih percaya kepada kalian. Ketahuilah, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Membangun kekuatan diri, baik secara finansial maupun emosional, bukan tanda ketidakpercayaan pada pasangan. Itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Raffi yang mengira kemewahan hidupnya adalah hasil tangannya sendiri, yang lupa bahwa kepercayaan yang dikhianati tidak akan pernah kembali utuh. Dan ada pula para ibu seperti Bu Ratna yang terlalu lama membela tanpa melihat kebenaran, sampai akhirnya menyesal di ujung waktu. Sheila pergi ke kota lain, kehilangan segalanya yang dia kejar. Raffi menghadapi konsekuensi perbuatannya sendirian. Dan Anindya bersama Kayla membangun hidup yang baru, lebih tenang, lebih jujur, lebih kuat. Karena pada akhirnya kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Cukup biarkan perbuatan orang itu sendiri yang menghancurkan mereka. Karma tidak pernah terlambat. Dia hanya datang pada waktunya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam atau untuk berdiri, untuk menyerah atau untuk bangkit. Bagaimana menurut kalian? Apakah Anindya mengambil keputusan yang tepat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan like, bagikan, dan subscribe untuk cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Aku berbaring sendirian di ranjang rumah sakit 2 hari setelah operasi. Lalu, sebuah foto masuk ke ponselku. Suamiku tersenyum lebar, menggendong bayi perempuan lain, dikelilingi ibu mertua dan adik iparku. Mereka kira aku akan menangis. Mereka tidak tahu seluruh harta yang mereka nikmati hari ini berdiri di atas namaku. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Tekan tombol like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus sampai ke kalian. Karena kisah yang akan saya bagikan ini mungkin pernah terjadi di dekat kalian. Nama saya Sinta Halimah, 41 tahun. Saya seorang notaris.
sekaligus pemilik tunggal sebuah grup properti di Jakarta. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Raka. Dan selama 7 tahun itu, saya pikir saya sudah memberikan segalanya. Saat itu malam, 2 hari setelah operasi pengangkatan kista saya, kamar rawat VIP itu sunyi. Hanya ada bunyi mesin monitor di sebelah ranjang. Bau antiseptik menusuk hidung. Perut bagian bawah saya masih berdenyut perih. Setiap kali saya menarik napas terlalu dalam, nyerinya menjalar sampai ke punggung. Tapi yang lebih menyakitkan bukan luka operasi itu. Yang lebih menyakitkan adalah ranjang sebelah saya yang kosong. 2 hari sebelum saya masuk ruang operasi, Raka duduk di tepi tempat tidur kami. Ia menggenggam tangan saya. Matanya memelas, seperti biasa. "Sayang, maafkan aku," katanya pelan. Proyek di Makassar tiba-tiba bermasalah. Klien minta aku turun langsung minggu ini. Kalau tidak, kontrak puluhan miliar bisa lepas. Ia menunduk, seolah benar-benar tersiksa. Aku merasa jadi suami paling buruk. Meninggalkanmu di saat seperti ini. Saya menatapnya lama. Sebagai perempuan yang membangun perusahaan dari nol, saya paham kerasnya dunia bisnis. Perusahaan yang sekarang dipimpin Raka sebenarnya anak perusahaan dari grup yang saya dirikan sendiri. Jauh sebelum saya mengenalnya, sayalah yang mengangkat Raka jadi direktur, supaya ia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga, supaya ia bisa tegak di depan ibunya. Maka saya tersenyum. Saya usap rahangnya dengan lembut. "Pergilah," kata saya. "Aku perempuan kuat. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Saya bahkan menenangkannya bahwa ada perawat yang sudah saya bayar mahal. Dan disinilah saya sekarang, terbaring lemah, sendirian, menunggu suami yang katanya sedang menyelamatkan kontrak. Siang tadi hujan turun deras di luar jendela. Untuk mengalihkan rasa perih, saya membuka ponsel, bukan akun pribadi. Saya beralih ke akun cadangan yang biasa saya pakai memantau pesaing bisnis. Entah dorongan dari mana, jari saya mengetik nama satu akun di kolom pencarian. Akun Maya, adik kandung Raka. Hubungan saya dengan Maya dan ibu mertua memang tidak pernah benar-benar hangat. Sejak awal menikah, mereka menatap saya dengan sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang terlalu ambisius. Perempuan yang katanya tidak tahu cara mengurus suami. Saya selalu diam. Saya pikir, biarlah. Waktu akan menjawab. Malam itu, waktu benar-benar menjawab. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Akun Maya terbuka. Foto paling atas membuat napas saya tertahan. Di foto itu ada Raka, tersenyum lebar, menggendong seorang bayi perempuan. Di sampingnya, seorang wanita muda saya tidak kenal, memeluk lengannya, manja. Dan di belakang mereka, ibu mertua saya. Juga Maya, semua tersenyum bahagia, seperti satu keluarga utuh yang sedang merayakan sesuatu. Keterangan foto itu hanya satu kata, lengkap. Saya membaca kata itu berkali-kali. Lengkap. Keluarga mereka kini lengkap, tanpa saya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Mungkin karena luka di perut sudah cukup mengajari saya soal rasa sakit. Saya kembali ke kampung halaman ingatan saya, 7 tahun lalu. Saat itu Raka hanya seorang sarjana hukum biasa, pegawai magang di kantor notaris saya. Ia sopan, rajin, selalu datang paling pagi. Saya jatuh cinta bukan pada hartanya, karena ia tidak punya apa-apa. Saya jatuh cinta pada caranya menatap saya, seolah saya seluruh dunianya. Ibunya, Bu Sumarni, datang ke pernikahan kami dengan wajah masam. "Anak saya menikahi perempuan tua yang lebih kaya," bisiknya pada tetangga. Saya dengar itu. Saya pura-pura tidak dengar. Setelah menikah, saya berikan Raka segalanya. Mobil sedan mewah atas nama perusahaan. Jabatan direktur di anak perusahaan properti saya. Rumah yang kami tempati di kawasan Pondok Indah. Juga aset perusahaan saya. Saya ingin ia merasa jadi laki-laki. Bukan menantu yang menumpang. Tapi semakin banyak yang saya beri, semakin jauh ia melangkah dari saya. Dan saya, yang sibuk dengan 3 kantor cabang, tidak pernah sempat bertanya kemana. Saya masih ingat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Saya pulang lebih awal dari kantor, membawa kue,
dan harapan sederhana. Tapi di rumah, Bu Sumarni sudah menggelar acara keluarga besar tanpa memberitahu saya. Meja makan penuh, semua kursi terisi. Tidak ada satu pun yang disisakan untuk saya. "Oh, kamu pulang," kata Bu Sumarni datar. "Maaf, kursinya habis. Kamu makan di dapur saja ya." Raka, suami saya, hanya menunduk menatap piringnya. Ia tidak membela saya. Malam itu saya makan sendirian di dapur, di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya tidak pernah menceritakan malam itu pada siapapun. Saya telan saja, seperti saya menelan ratusan penghinaan kecil lainnya. Sinta terlalu sibuk, tidak sempat punya anak. Sindir Maya di depan tamu. Perempuan karir memang begitu, lupa kodratnya. Tambah Bu Sumarni. Setiap kalimat itu menancap, tapi saya selalu memilih diam. Saya pikir kesabaran akan membuat mereka melihat ketulusan saya. Ternyata kesabaran hanya membuat mereka berpikir saya tidak akan pernah melawan. Bu Sumarni dan Maya makin sering datang ke rumah. Mereka mengatur dapur saya, mengatur jadwal Raka, bahkan mengatur kapan saya boleh bicara di meja makan sendiri. Sinta sibuk terus. "Untung ada bunda yang urus Raka," kata Bu Sumarni suatu kali. Saya tersenyum. Saya pikir itu hanya basa-basi ibu mertua yang posesif. Saya tidak tahu, kata bunda itu, kelak akan punya arti lain. Malam itu di rumah sakit, saya tidak bisa tidur. Bukan karena nyeri, tapi karena otak saya mulai bekerja. Saya bukan perempuan yang menangis lalu menyerah. Saya notaris. Saya pengusaha. Saya tahu satu hal yang tidak Raka tahu. Air mata tidak menyelesaikan apapun. Tapi bukti menyelesaikan segalanya. Keesokan paginya, Raka tiba-tiba muncul di kamar rawat saya. Katanya, proyek Makassar selesai lebih cepat. Ia membawa sekeranjang buah. "Sayang, maaf, aku terlambat," ujarnya. Mencium kening saya. Saya tersenyum lemah. Saya biarkan ia memainkan perannya. Karena malam ini, saya juga akan memainkan peran saya. Peran istri sakit yang tidak tahu apa-apa. Sore harinya, Raka tertidur di sofa kamar. Kelelahan berpura-pura. Ponselnya tergeletak di meja. Menyala oleh sebuah pesan masuk. Saya bangkit perlahan. Menahan perih di perut. Saya ambil ponsel itu. Pola kuncinya tidak pernah ia ganti sejak menikah. Huruf R. Inisial namanya sendiri. Betapa ia mencintai dirinya. Pesan teratas dari kontak bernama Bunda Bella. Saya buka. Tangan saya dingin, tapi mata saya jernih. Isinya penuh kata mesra. Raka memanggil wanita itu. "Bunda," ia berjanji mengirim uang bulanan tambahan untuk perawatan bayi mereka. Lalu ada chat dengan ibunya. Bu Sumarni, ibunya menyuruh Raka segera mencari rumah lebih besar untuk Bella. Rumah Bintaro sudah sempit setelah ada cucu. Tulis Bu Sumarni. Raka menjawab, ia sedang mencari cara menarik uang dari perusahaan tanpa ketahuan. Saya membaca setiap baris 2 kali. Lalu saya potret semuanya. Bukan dengan ponsel Raka, dengan ponsel saya sendiri. Bukti harus ada di tangan yang benar. Setelah selesai, saya kembalikan ponselnya persis seperti semula. Saya berbaring lagi di sebelah pria yang kini berstatus musuh terbesar saya. Saya pejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya bisa tidur nyenyak. Rumah Bintaro. Nama itu menempel di kepala saya sepanjang malam. 2 tahun lalu, Raka memang meminta saya menandatangani berkas pembelian sebuah rumah di Bintaro. Alasannya untuk investasi properti perusahaan. Saya percaya. Saya tanda tangan tanpa banyak bertanya. Itu kesalahan saya. Sekarang saya tahu. Rumah itu yang dibeli atas nama saya, ditempati istri simpanannya. Karma yang manis, pikir saya. Karena secara hukum, rumah itu milik saya. Pagi berikutnya, setelah Raka berangkat ke kantor dengan mobil sedan yang juga milik perusahaan saya bertindak. Dokter menyuruh saya istirahat seminggu penuh. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya minta Pak Yanto, sopir pribadi yang sudah ikut saya belasan tahun, menjemput saya. "Bu," dokter bilang, "ibu harus istirahat," katanya cemas. "Pak Yanto," jawab saya tenang, "ada yang lebih sakit daripada luka operasi."
Antar saya ke kantor Pak Darmawan. Pak Darmawan adalah pengacara kepercayaan saya sejak awal saya membangun grup. Ruang kerjanya elegan dan kedap suara. Begitu saya tiba, ia menyambut saya bersama 3 pria berkemeja rapi. Selamat pagi, Bu Sinta. Senang melihat Ibu sudah bisa beraktivitas, sapanya. Pagi, Pakistan, jawab saya. Bagaimana hasil kerja tim Bapak beberapa hari ini? Ketiga pria itu adalah tim auditor eksternal yang diam-diam saya tugaskan sebulan lalu. Bukan karena saya sudah tahu soal perselingkuhan, tapi karena naluri bisnis, saya mencium ada yang janggal di arus kas perusahaan. Ketua tim auditor maju, menyerahkan map tebal. Hasilnya cukup mengejutkan. Bu, katanya, selama 2 tahun terakhir, Pak Raka konsisten mencairkan dana lewat vendor fiktif. Vendor yang seolah-olah memasok bahan baku untuk pabrik kita. Total kerugian perusahaan mencapai 2,4 miliar rupiah. Saya membuka map itu. Angka-angka tersusun rapi, hitam di atas putih. Tidak ada yang lebih jujur daripada angka. Kemana uang itu mengalir? Tanya saya. Sebagian ke rekening pribadi atas nama ibu kandung beliau, Bu Sumarni. Jawab auditor. Sebagian lagi untuk melunasi cicilan rumah di Bintaro. Rumah yang menurut catatan kami justru atas nama ibu sendiri. Saya tersenyum tipis. Potongan teka-teki itu kini lengkap. Rumah yang saya tanda tangani 2 tahun lalu dibayar dengan uang yang dicuri dari perusahaan saya untuk ditinggali perempuan simpanan suami saya. Mereka begitu serakah, sampai lupa siapa pemilik nama di setiap surat itu. Pak Raka cukup ceroboh menutupi jejaknya, tambah Pak Darmawan. Ia mengira tidak ada yang berani memeriksa direktur. Dia lupa, kata saya pelan. Siapa yang mengangkatnya jadi direktur? Saya tutup map itu. Saya tarik napas. Perih di perut tidak lagi terasa. Yang saya rasakan hanya satu. Ketenangan seorang pemain catur yang sudah melihat 10 langkah ke depan. 2 hari setelah dari kantor Pak Darmawan, Bu Sumarni dan Maya datang menjenguk saya di rumah. Saya hampir tertawa melihat kepura-puraan itu. Tapi saya tahan. Saya masih butuh mereka lengah. Mereka membawa sekotak kue dan wajah penuh perhatian yang dibuat-buat. Sinta, kamu harus cepat sembuh ya, kata Bu Sumarni. Mengusap tangan saya. Kasihan Raka. Kerja keras sendirian, sementara istrinya sakit terus. Maya berkeliling di rumah saya. Matanya menjelajah setiap perabot. Saya tahu persis apa yang ia lakukan. Ia sedang menaksir harga, menghitung warisan yang belum jadi miliknya. Mbak, lukisan ini mahal ya? Tanya Maya. Menunjuk satu bingkai di dinding. Lumayan, jawab saya pelan. Tapi semua di rumah ini ada suratnya. Atas nama saya, Maya tersenyum kaku, lalu mengalihkan pembicaraan. Bu Sumarni mendekat. Suaranya merendah seperti berbisik rahasia. Sinta, kalau terjadi apa-apa padamu, kamu sudah atur semuanya untuk Raka, kan? Sebagai suami, dia berhak. Saya menatapnya. Di balik senyum lembut itu, saya melihat keserakahan yang telanjang. Sudah saya atur, Bu. Jawab saya tenang. Semuanya sudah saya atur dengan sangat rapi. Mereka pulang dengan puas. Mereka kira saya menyerahkan segalanya pada Raka. Padahal yang sudah saya atur adalah kehancuran mereka sendiri. Sementara saya menyusun bukti. Di luar sana, mereka justru makin lupa diri. Sore itu, Maya mengunggah foto di akun media sosialnya. Tas bermerek mahal. Liburan ke villa di puncak, restoran kelas atas. Keterangannya, rezeki anak baik. Saya tahu persis dari mana rezeki itu. Dari urat nadi perusahaan saya. Maya bahkan menandai mobil baru yang ia kendarai. Mobil yang ternyata juga dibeli atas nama perusahaan. Lewat skema cicilan yang dikarang Raka. Malam itu, ponsel saya berdering. Bu Sumarni menelpon. Suaranya tinggi, penuh amarah. Seolah dialah yang dizalimi. Sinta, kamu ini istri macam apa? Bentaknya. Suamimu kerja keras membanting tulang. Kamu malah sakit-sakitan terus. Pantas saja Raka lelah. Kamu tidak becus mengurus suami sendiri. Saya dengarkan semua itu dengan tenang. Iya. Bu, saya memang sedang banyak belajar.
Jawab saya halus. Belajar mengurus banyak hal sekaligus. Bu Sumarni tidak tahu. Kalimat itu punya dua makna. Malam itu, tanpa sengaja, saya menemukan satu hal lagi. Raka lupa keluar dari akun pesannya di tablet rumah yang biasa kami pakai bersama. Ada satu grup keluarga yang selama ini saya tidak pernah tahu keberadaannya. Grup berisi Raka, Bu Sumarni, Maya, dan beberapa kerabat dekat mereka, tanpa saya. Istri sah, pemilik perusahaan, tidak diundang ke grup keluarganya sendiri. Saya buka, dan isinya membuat dada saya sesak, lalu mengeras seperti batu. Mereka membicarakan saya bertahun-tahun. Mereka menertawakan cara saya berpakaian, mengejek saya yang belum punya anak. Bu Sumarni menulis, "Sabar, nanti kalau Sinta sudah tidak ada, semua jadi milik kita." Maya menambahkan dengan emoji tertawa, "Mbak tua itu cuma mesin uang." Ban, Raka, suami saya, hanya membalas dengan jempol. Setuju, tanpa membela saya sedikit pun. Saya potret semua percakapan itu. Setiap baris, setiap hinaan. Bukan untuk menangisinya, tapi untuk mengingatkan diri saya. Mengapa saya tidak boleh berhenti? Saya matikan tablet itu. Saya tatap langit-langit kamar. Selama ini saya pikir saya hanya berhadapan dengan suami yang berkhianat. Ternyata saya berhadapan dengan satu keluarga sejak awal. Hanya melihat saya sebagai dompet berjalan. Anehnya, penemuan itu tidak membuat saya hancur. Justru membuat saya semakin tenang, semakin yakin, semakin dingin. Karena sekarang saya tahu pasti, tidak ada satupun dari mereka yang layak saya kasihani. Tidak ada lagi keluarga yang harus saya selamatkan. Yang ada hanya keadilan yang harus saya tegakkan. Esok harinya, saya minta tim keuangan diam-diam menelusuri rekening bersama kami. Hasilnya membuat saya menggenggam meja kuat-kuat. Tabungan bersama yang seharusnya untuk biaya operasi saya sudah terkuras separuh. Raka memindahkannya ke rekening lain sebulan sebelum saya masuk ruang operasi. Jadi ketika ia berkata, khawatir soal biaya rumah sakit saya, itu pun kebohongan. Ia sudah memindahkan uang itu untuk perawatan bayi perempuan lain. Saya catat angka itu. Saya simpan buktinya. Satu lagi paku untuk peti mereka. Belum selesai di situ. Auditor saya menemukan satu polis asuransi jiwa atas nama saya. Polis yang saya tidak pernah tahu pernah dibuat. Penerima manfaatnya bukan anak saya, bukan keluarga saya, tapi Raka 100%. Dibuat tepat 3 bulan sebelum jadwal operasi saya. Saya menatap dokumen itu lama. Punggung saya terasa dingin. Mungkin operasi kista itu memang murni masalah kesehatan. Tapi fakta bahwa ia menyiapkan polis itu diam-diam, mengirim saya sendirian ke rumah sakit, lalu pergi ke pelukan perempuan lain, membuat saya berhenti memberi mereka manfaat keraguan. Saya bukan lagi istri yang sakit dan butuh dikasihani. Saya adalah pemilik perusahaan yang baru saja menemukan pencuri di dalam rumahnya sendiri. Dan pencuri itu tidur di sebelah saya setiap malam. Mulai detik itu, tidak ada lagi setetes pun keraguan di hati saya. Yang ada hanya rencana, rapi, sabar, dan tidak bisa dibatalkan. 3 hari kemudian, Raka pulang ke rumah membawa sikap manis yang dibuat-buat. Ia memasak air. Ia menanyakan kabar luka operasi saya. Sayang, kamu harus banyak istirahat. Biar aku yang urus perusahaan dulu, katanya lembut. Saya tersenyum dari balik selimut. Terima kasih, Mas, jawab saya. Aku beruntung punya suami sepertimu. Ia tidak tahu, di laci meja saya sudah tersimpan map tebal berisi seluruh dosanya. Ia kira ia sedang mengurus perusahaan, padahal ia sedang menggali kuburnya sendiri. Keesokan harinya, Raka mencoba langkah yang lebih berani. Ia datang ke kamar dengan setumpuk berkas dan senyum lembut. Sayang, ini cuma formalitas, katanya. Tanda tangan surat kuasa perpanjangan untuk proyek. Biar selama kamu sembuh, semua urusan perusahaan bisa aku tangani penuh. Saya ambil berkas itu. Saya baca pelan. Halaman demi halaman. Seperti seorang notaris membaca akta, dan di sanalah saya menemukannya. Pasal yang ia sembunyikan di halaman keempat. Surat itu
bukan sekedar perpanjangan. Itu pemindahan wewenang penuh atas seluruh rekening perusahaan. Saya hampir saja tertawa. Ia mencoba menjebak notaris dengan akta palsu. Tapi saya tahan. Saya pura-pura kelelahan. Mas, aku pusing sekali hari ini, kata saya. Memegang kepala. Besok saja ya, biar aku baca dengan jernih. Raka tampak kecewa. Tapi ia tidak memaksa. Iya. Sayang, istirahatlah dulu. Begitu ia keluar kamar. Saya foto setiap halaman surat itu. Bukti niatnya kini ada di tangan saya. Hitam di atas putih. Ia datang untuk merampas rekening saya. Ia pulang membawa satu lagi paku untuk petinya sendiri. Selama seminggu berikutnya, saya bergerak dalam diam. Di siang hari, saya jadi istri lemah yang berbaring di kamar. Di malam hari, ketika Raka tidur, saya bekerja dari laptop di ruang kerja saya. Saya tidak terburu-buru. Orang yang marah membuat keputusan bodoh. Orang yang tenang membuat keputusan yang mematikan. Langkah pertama, saya panggil notaris rekan saya. Bukan saya sendiri yang menangani. Saya pisahkan secara hukum seluruh aset pribadi saya dari aset yang dikelola Raka. Akta perusahaan, sertifikat tanah, surat kepemilikan kendaraan. Saya tata ulang semuanya. Selama 2 tahun ini, Raka mengira ia mengendalikan perusahaan. Padahal setiap surat kuasa yang ia pegang punya batas yang ia tidak pernah baca. Saya yang menyusun kalimatnya dulu. Saya tahu setiap celahnya. Langkah kedua, rumah Bintaro. Pak Darmawan, kata saya di telepon, urus surat penyitaan dan penjualan rumah itu. Saya sudah punya pembeli yang siap bayar tunai minggu ini. Pastikan penghuni di dalam tidak tahu apa-apa sampai pemilik baru datang. Siap. Bu, jawabnya. Secara hukum, prosesnya bersih. Rumah itu memang milik ibu. Saya tutup telepon. Saya bayangkan wajah Bella saat tahu rumahnya bukan miliknya. Tapi saya tidak akan repot melihatnya. Saya punya hal yang lebih besar untuk diurus. Langkah ketiga, fasilitas mereka. Semua kartu kredit tambahan yang dipegang Bu Sumarni dan Maya, saya blokir. Kartu-kartu itu terhubung ke rekening utama atas nama saya. Selama ini, mereka belanja tanpa pernah bertanya siapa yang membayar. Mulai hari itu, setiap mesin pembayaran akan menolak kartu mereka. Mobil yang dipakai Maya karena atas nama perusahaan. Saya minta pihak leasing menariknya dengan alasan tunggakan yang secara administrasi memang bisa saya buat sah. Langkah keempat, saya temui kepala cabang bank tempat perusahaan saya menyimpan dana. Saya jelaskan. Sebagai pemegang rekening utama, saya menarik seluruh kewenangan tambahan Raka. Mulai hari ini, setiap transaksi atas nama perusahaan harus melalui persetujuan langsung saya, kata saya. Pihak bank yang sudah mengenal saya bertahun-tahun langsung memproses permintaan itu. Dalam satu sore, semua pintu keuangan yang dulu saya buka untuk Raka, saya kunci kembali. Ia masih datang ke kantor setiap pagi, masih duduk di kursi direktur. Tapi kursi itu mulai hari itu hanya tinggal kursi kosong tanpa kuasa. Saya bersandar di kursi kerja saya malam itu. Saya rasakan kelegaan yang aneh mengalir di dada. Urat nadi keuangan mereka satu persatu sudah saya jepit. Tanpa uang dari perusahaan saya, Raka hanyalah laki-laki tanpa modal. Bu Sumarni tidak akan bisa pamer lagi di arisan. Dan Maya harus belajar kembali naik kendaraan umum. Tapi semua itu baru pemanasan. Pukulan sebenarnya belum saya lepaskan. Beberapa hari kemudian, retakan mulai muncul di pihak mereka. Maya menelpon Raka sambil menangis. Saya dengar dari kamar sebelah, kartu kreditnya ditolak di tengah mall. Di depan teman-temannya. Memalukan, katanya. Lalu mobilnya ditarik petugas leasing tepat di depan rumah ibu mertua. Bu Sumarni berteriak-teriak menuduh perusahaan salah sistem. Raka panik. Ia menelpon ke sana kemari, mencari tahu apa yang terjadi. Ia masih belum sadar. Badai itu datang dari kamar istrinya yang ia kira sedang sekarat. Malam itu, Raka masuk ke kamar dengan wajah tegang. Sayang, ada masalah di perusahaan. Kartu-kartu keluarga kita kena blokir, katanya. Saya menatapnya dengan wajah polos. Oh ya, mungkin sistem bank sedang gangguan. Mas,
jawab saya pelan. Coba tanyakan ke bagian keuangan besok pagi. Ia mengangguk. Sedikit lega. Ia kira saya tidak tahu apa-apa. Saya membiarkannya tidur tenang malam itu. Tidur terakhirnya yang tenang. Esok paginya, Raka berangkat ke kantor lebih awal. Ia ingin menyelesaikan urusan kartu yang diblokir, yang tidak ia tahu. Pagi itu, saya sudah lebih dulu mengirim undangan. Undangan rapat keluarga di rumah ibu mertua akhir pekan ini. Saya menulisnya manis. Saya rindu berkumpul dengan keluarga. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Bu Sumarni membalas singkat. Akhirnya, kamu tahu diri juga, Nak. Ia kira saya akan datang untuk meminta maaf. Ia kira saya akan menyerah. Sebelum hari itu tiba, saya siapkan satu hal terakhir. Saya cetak semuanya. Laporan audit, tangkapan layar percakapan Raka dan Bella, chat Bu Sumarni soal rumah baru, sertifikat rumah Bintaro atas nama saya, akta penjualan rumah itu, yang sudah resmi berpindah ke pembeli baru. Saya susun rapi dalam satu map, hitam di atas putih. Saya juga meminta Pak Darmawan dan satu orang auditor hadir sebagai saksi. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk memastikan semua yang saya ucapkan sah secara hukum. Malam sebelum pertemuan, saya berdiri di depan cermin. Wajah saya pucat. Luka operasi masih ada, tapi mata saya tidak lagi kosong. Saya pikirkan 7 tahun pernikahan ini. Semua yang saya beri, semua yang mereka injak, saya tidak akan membalas dengan teriakan. Itu cara mereka. Saya akan membalas dengan cara saya. Tenang, bersih, berkelas. Besok, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini menopang hidup mereka. Tapi malam itu, satu hal terjadi yang tidak saya rencanakan. Pukul 11 malam, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Suara seorang perempuan muda, gemetar, terdengar di ujung sana. Apakah ini Bu Sinta? Istri sah Mas Raka. Saya terdiam sejenak. Ya, saya Sinta. Dengan siapa saya bicara? Saya Bella. Bu, katanya. Saya minta maaf. Saya harus bicara dengan ibu. Saya tarik kursi. Saya duduk. Silahkan, saya mendengarkan. Bella menangis di telepon. Katanya, ia dulu tidak tahu Raka sudah beristri. Raka mengaku duda. Bu Sumarni meyakinkannya bahwa istri lama Raka sakit-sakitan dan akan segera pergi. Mereka menjanjikan Bella rumah, mobil, kehidupan layak untuk bayinya. Tapi minggu ini semuanya runtuh. Kartu diblokir. Rumah Bintaro tiba-tiba dijual. Petugas datang menyuruhnya pindah dalam 3 hari. Saya ditipu juga. Bu, isaknya. Saya cuma ingin yang terbaik untuk anak saya. Saya menghela napas. Di titik itu, saya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan benci, tapi semacam iba. Bella hanyalah pion lain di papan catur yang sama. Sama seperti saya dulu. Perempuan yang dibutakan oleh laki-laki yang pandai berjanji. Bella, kata saya, tenang. Anakmu tidak bersalah. Aku tidak akan menyentuh anakmu. Tapi rumah itu memang milikku, dan uang yang menafkahimu dicuri dari perusahaanku. Besok, datanglah ke rumah ibu mertua. Bawa anakmu. Saatnya semua orang mendengar kebenaran. Bella terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Baik, Bu, saya akan datang." Saya tutup telepon. Saya menatap langit malam dari jendela. Rencana saya berubah malam itu. Tapi berubah menjadi lebih kuat. Karena besok, bukan hanya saya yang akan bicara, saksi terbaik atas kebusukan Raka. Justru perempuan yang ia janjikan masa depan. Terkadang karma datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang paling dipercaya si pelaku. Saya hampir tidak tidur malam itu, bukan karena gugup, tapi karena saya berkali-kali memutar ulang setiap kemungkinan di kepala saya. Bagaimana jika Raka menyangka saya punya audit? Bagaimana jika Bu Sumarni mengamuk? Saya punya saksi. Bagaimana jika mereka memohon? Saya sudah lama berhenti percaya air mata mereka. Setiap pintu yang mungkin mereka coba sudah saya kunci lebih dulu. Saya hanya perlu satu pagi untuk merobohkan istana yang saya bangun untuk orang-orang yang salah. Saya tidak takut.
Orang yang sudah kehilangan rasa percaya, tidak punya apa-apa lagi yang bisa direnggut darinya. Yang saya rasakan hanya satu hal yang asing, kebebasan. Bertahun-tahun saya hidup untuk membuktikan diri pada orang yang tidak pernah ingin melihat saya. Besok, saya tidak akan membuktikan apa-apa lagi. Besok, saya hanya akan menutup pintu yang seharusnya sudah lama saya kunci. Hari yang saya tunggu pun tiba. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Aneh, padahal hati saya sedingin es. Pak Yanto mengantar saya ke rumah ibu mertua di kawasan Bekasi. Saya kenakan blazer abu-abu sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok. Saya tidak datang untuk pamer. Saya datang untuk menutup buku. Di belakang saya, mobil kedua membawa Pak Darmawan dan auditor saya. Mereka tidak ikut masuk dulu. Mereka menunggu aba-aba saya. Pintu dibuka oleh Maya. Wajahnya angkuh seperti biasa. Tumben datang sendiri. Mana mobil mewahmu? Sindirnya. Saya tersenyum. Saya naik mobil yang masih jadi milik saya. Maya. Ia mengernyit. Tidak mengerti. Saya melangkah masuk. Di ruang tamu, Bu Sumarni duduk di sofa utama, seperti ratu di singgasananya. Raka duduk di sampingnya, mencoba terlihat seperti suami yang sabar. Mereka semua memandang saya, menunggu saya bersujud meminta maaf. Duduklah, Sinta, kata Bu Sumarni dengan nada merendahkan. Kami senang akhirnya kamu sadar. Pernikahan ini butuh istri yang tahu tempatnya. Saya duduk dengan tenang. Saya letakkan satu map tebal di atas meja. Sebelum saya bicara, Bu, kata saya ingin semua yang hadir mendengarkan. Karena apa yang saya sampaikan hari ini menyangkut kita semua. Raka melirik map itu. Ada kilat gelisah di matanya. Naluri seorang penipu selalu tahu kapan permainannya mulai terbongkar. Raka, kata saya, menatap suami saya. Bagaimana proyek di Makassar? Ia tersenyum kaku. Lancar. Sayang, sudah selesai. Bagus, jawab saya. Karena saya tahu kamu tidak pernah ke Makassar. Ruangan hening. Saya buka map pertama. Ini foto kamu di sebuah rumah di Bintaro. 2 hari setelah operasi saya. Menggendong seorang bayi. Dikelilingi ibumu dan adikmu. Saya letakkan foto itu di meja. Wajah Bu Sumarni berubah. Sinta, kamu salah paham. Raka mulai panik. Itu anak teman. Anak teman. Saya buka map kedua. Ini percakapanmu dengan kontak bernama Bunda Bella. Kamu memanggilnya Bunda. Kamu berjanji mengirim uang bulanan untuk bayi kalian. Saya bacakan satu kalimat pelan. Suara saya tidak meninggi sedikit pun. Dan ini percakapanmu dengan ibumu. Soal mencari rumah lebih besar untuk Bella. Saya menatap Bu Sumarni. Bu, Anda yang menyuruhnya. Bukan. Bu Sumarni membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Itu urusan rumah tangga. Maya tiba-tiba berdiri. Kamu yang gagal jadi istri. Duduk. Maya, kata saya, tenang. Kita belum sampai ke bagianmu. Saya buka map ketiga. Map yang paling tebal. Ini laporan audit eksternal perusahaan. 2 tahun terakhir, Raka mencairkan 2,4 miliar rupiah lewat vendor fiktif. Uang itu mengalir ke rekening atas nama Bu Sumarni. Dan untuk membayar rumah Bintaro. Tangan Raka mulai gemetar. Keringat muncul di dahinya. Rumah Bintaro, lanjut saya. Dibeli atas nama saya 2 tahun lalu. Kamu menyuruh saya menandatanganinya dengan alasan investasi perusahaan. Lalu kamu pakai untuk menyembunyikan perempuan simpananmu di dalamnya. Saya keluarkan 1 lembar terakhir. Dan ini, akta penjualan rumah itu. Sudah resmi pindah tangan kemarin. Karena rumah itu milik saya. Saya berhak menjualnya tanpa izin siapapun. Pembeli baru akan datang besok. Penghuni di dalam sudah diminta pindah. Kamu jual rumahnya. Bu Sumarni akhirnya meledak. Itu rumah cucu saya. Cucu Anda, kata saya pelan. Tinggal di rumah yang dibeli dari uang curian atas nama saya. Secara hukum, Bu, tidak ada satupun nama Anda di rumah itu. Pak Darmawan, panggil saya. Pengacara saya masuk bersama auditor. Tolong jelaskan posisi hukum mereka. Pak Darmawan menjelaskan dengan tenang. Dingin.
lengkap dengan pasal. Penggelapan dalam jabatan, kerugian perusahaan, ancaman pidana. Bu Sumarni bangkit dari sofa. Mencoba satu cara lama yang selalu berhasil padanya. Ia mengubah nada bicaranya jadi lembut, hampir memohon. Sinta. Nak, kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan, kan? Tidak perlu sampai ke pengadilan. Malu kita di mata orang. Ibu janji, Raka akan berubah. Kita kembalikan uangnya pelan-pelan. Saya menatapnya tenang. Inilah perempuan yang menulis. Nanti kalau Sinta sudah tidak ada, saya tahu persis apa arti senyum manis itu sekarang. Bu, kata saya. 2 tahun lalu, saya masih percaya kata kekeluargaan. Tapi keluarga tidak mencuri dari anggotanya. Keluarga tidak menunggu salah satunya pergi. Saya sudah membaca semua yang kalian tulis tentang saya. Bu, setiap kata. Wajah Bu Sumarni seketika memucat. Ia tahu grup itu. Ia tahu apa yang pernah ia tulis. Jadi, tolong, lanjut saya. Jangan ucapkan kata kekeluargaan di depan saya lagi. Hukum tidak mengenal air mata yang datang terlambat. Dan saya sudah berhenti mengenalnya juga. Bu Sumarni terduduk kembali. Kali ini benar-benar kehabisan kata. Wajah Raka kini pucat pasi. Sinta, please. Ia jatuh berlutut di lantai. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku akan kembalikan semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Saya menatap pria yang dulu saya cintai itu. Pria yang saya angkat dari magang jadi direktur. Yang saya beri segalanya. Mas, kata saya pelan. 7 tahun lalu, kamu tidak punya apa-apa. Hari ini, kamu kembali tidak punya apa-apa. Bedanya, dulu kamu jujur. Saat itulah bel pintu berbunyi. Saya sudah tahu siapa. Maya membuka pintu dengan ragu. Di ambang pintu, berdiri Bella, menggendong bayinya. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Ruangan langsung gaduh. Ngapain kamu kesini? Bentak Bu Sumarni. Saya diminta datang, Bu, kata Bella lirih. Oleh Bu Sinta, semua mata kini tertuju pada saya, termasuk mata Raka yang terbelalak. Bella, kata saya, tenang. Tolong ceritakan, bagaimana kamu bisa ada di rumah Bintaro? Dengan suara gemetar. Bella bercerita, bagaimana Raka mengaku duda. Bagaimana Bu Sumarni meyakinkannya istri lama akan segera pergi. Bagaimana mereka menjanjikan rumah dan masa depan, lalu meninggalkannya begitu uang habis. Setiap kalimatnya menjatuhkan satu lagi topeng di ruangan itu. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Bu Sumarni menutup wajah dengan kedua tangan. Kebohongan mereka kini diceritakan oleh perempuan yang mereka jadikan alat. Jadi begini, kata saya. Berdiri perlahan, menahan perih di perut. Mulai hari ini, Raka diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur. Seluruh fasilitas perusahaan ditarik. Mobil, kartu, tunjangan, semuanya. Saya akan menempuh jalur hukum atas penggelapan 2,4 miliar itu. Pak Darmawan akan mengurus prosesnya. Bersih, sesuai aturan. Dan saya tarik napas, mengajukan gugatan cerai. Mulai hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani membantah. Bu Sumarni mencoba memainkan kartu terakhirnya. Ia berdiri, suaranya kembali tinggi, tapi kali ini bergetar. Sinta, kamu tidak boleh begini. Kita ini keluarga, darah daging. Pikirkan nama baik kita di mata tetangga, di mata keluarga besar. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya menatapnya lurus. Bu, kata saya pelan, 7 tahun saya berusaha jadi bagian dari keluarga ini. 7 tahun saya ditatap sebelah mata, dan saya tetap diam demi nama baik itu. Tapi nama baik, lanjut saya, tidak dibangun dengan menutupi kebusukan. Anda menyebut saya menantu yang tidak tahu diri. Padahal, sejak hari pertama, sayalah yang membayar setiap kemewahan yang Anda banggakan. Arisan yang Anda pamerkan. Tas yang Maya unggah. Mobil yang kalian kendarai. Semuanya. Dari perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Saya berhenti sejenak. Hari ini, saya hanya mengambil kembali yang memang milik saya. Ruangan itu sunyi. Untuk pertama kalinya,
Tidak ada yang berani menyindir saya. Maya, yang tadi begitu angkuh, kini terduduk lemas di sofa. Mbak Sinta, mobil saya, pekerjaan saya, bagaimana? Suaranya tercekat. Selama ini Maya bekerja di perusahaan saya, di posisi yang sebenarnya tidak ia kuasai. Gaji besar, tanggung jawab kecil. Karena ia adik direktur. Maya, kata saya, mulai besok, posisimu dievaluasi seperti karyawan lain. Kalau kamu mampu bekerja, kamu tinggal. Kalau tidak, kamu pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu akan dinilai dari kerjamu, bukan dari nama kakakmu. Saya berbalik ke arah Bella, yang masih berdiri di ambang pintu. Bella, anakmu tidak bersalah atas dosa orang dewasa. Aku tidak akan mengusirmu ke jalan. Aku sudah menyiapkan 1 unit kontrakan kecil untukmu. Cukup untuk kamu dan anakmu, sampai kamu bisa berdiri sendiri. Tapi setelah itu, hidupmu ada di tanganmu, bukan di tangan janji laki-laki manapun. Bella menangis. Bukan tangis kehilangan, tapi tangis seseorang yang akhirnya dilepaskan. Kadang, belas kasih yang paling tajam adalah yang menyuruh seseorang berdiri di kaki sendiri. Lalu, saya menatap Raka untuk terakhir kalinya. Ia masih berlutut, tapi tidak lagi memohon. Ia tahu, semua sudah berakhir. Mas Raka, kata saya, aku tidak membencimu. Membenci hanya membuang tenaga. Aku hanya berhenti memberi pada orang yang tidak pernah menghargai. Dulu aku mengangkatmu karena aku mencintaimu. Hari ini aku menurunkanmu karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri. Saya ambil map saya dari meja. Saya berdiri tegak. Meski perut saya masih perih. Saya berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Pak Yanto membukakan pintu mobil. Sudah selesai, Bu? Tanyanya pelan. Sudah. Pakistan, jawab saya. Antar saya pulang. Saya ingin istirahat. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kata istirahat terasa benar. Di kaca spion, saya lihat rumah itu mengecil, lalu hilang. Bersamanya, hilang pula 7 tahun yang saya habiskan untuk menyenangkan orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya, dada saya terasa ringan. 3 bulan berlalu. Proses hukum berjalan persis seperti yang dirancang Pak Darmawan. Raka kehilangan jabatan, kehilangan akses, dan menghadapi proses pidana penggelapan. Tanpa perusahaan saya, ia kembali jadi sarjana hukum biasa yang menganggur. Tidak ada vendor fiktif lagi. Tidak ada mobil dinas. Tidak ada nama besar. Bu Sumarni, yang dulu pamer di setiap arisan, kini menghindari tetangganya. Rekening atas namanya dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Maya bertahan di perusahaan selama 2 bulan, lalu mengundurkan diri sendiri. Ternyata, bekerja tanpa perlindungan nama kakaknya jauh lebih berat dari yang ia kira. Bella, anehnya, justru yang paling cepat bangkit. Ia menempati kontrakan kecil yang saya siapkan, lalu mulai berjualan kue dari rumah. Beberapa bulan kemudian, ia mengirim pesan singkat pada saya. Terima kasih, Bu. Ibu satu-satunya orang yang jujur pada saya. Saya hanya membalasnya dengan 1 kata, berjuanglah. Sementara saya kembali ke kantor saya. 3 cabang itu kini berjalan lebih sehat dari sebelumnya. Tanpa kebocoran, tanpa vendor fiktif, tanpa seorang direktur yang mencuri dari dalam. Suatu sore, saya duduk di balkon rumah saya di Pondok Indah. Saya makan dengan tenang. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati di tengah pernikahan yang penuh topeng. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya makan tanpa harus menyenangkan siapapun. Beberapa minggu setelah persidangan pertama, saya pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Pak Yanto, sopir yang sudah belasan tahun ikut saya, membukakan pintu seperti biasa. Bu, katanya pelan. Maaf kalau lancang. Tapi saya senang melihat ibu kembali jadi diri ibu. Selama 7 tahun ini, saya lihat ibu makin lama makin kecil. Sekarang, ibu besar lagi. Saya terdiam. Ternyata,
orang yang paling jujur menilai hidup saya. Bukan keluarga suami saya, tapi seorang supir yang setiap hari mengantar saya dan diam-diam mengkhawatirkan saya. Terima kasih, Pak Yanto, kata saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mata saya basah. Tapi kali ini bukan karena luka. Mbak Asi, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah, juga berubah lebih ceria. Dulu ia selalu tegang setiap kali Bu Sumarni datang dan mengatur dapurnya. Kini rumah itu kembali jadi rumah saya. Tenang, tanpa suara yang merendahkan. Saya baru sadar selama ini bukan hanya saya yang tertekan di rumah sendiri. Orang-orang baik di sekitar saya pun ikut menahan napas selama bertahun-tahun. Ketika saya akhirnya berdiri, mereka pun ikut bisa bernapas lega. Kadang, ketika satu orang berani melawan, banyak orang lain ikut terbebas. Bukan saya yang mencari, ia yang menunggu di depan kantor saya. Pakaiannya tidak lagi serapi dulu, wajahnya lebih tua dari usianya. Sinta, katanya pelan. Aku cuma mau minta maaf. Sungguh. Aku kehilangan segalanya. Aku baru sadar semua yang aku punya dulu dari kamu. Saya menatapnya. Tidak ada lagi marah. Tidak ada lagi cinta. Hanya kekosongan yang tenang. Mas, kata saya. Kamu tidak kehilangan segalanya karena aku. Kamu kehilangan segalanya karena kamu mengira kebaikan orang lain itu kelemahan. Aku memberimu kepercayaan. Kamu menukarnya dengan kebohongan. Aku memberimu nama. Kamu memakainya untuk mencuri. Karma tidak datang dari aku. Karma datang dari pilihan-pilihanmu sendiri. Ia menunduk. Tidak ada yang bisa ia bantah. Selama beberapa detik, kami hanya berdiri di trotoar itu. Dua orang asing yang dulu pernah berbagi 7 tahun. Saya ingat laki-laki yang dulu datang paling pagi ke kantor saya. Yang menatap saya seolah saya seluruh dunianya. Laki-laki itu sudah lama tiada. Mungkin memang tidak pernah benar-benar ada. Saya melangkah masuk ke kantor saya. Dan kali ini, saya benar-benar tidak menoleh lagi. Hidup saya setelah itu berjalan pelan, tapi utuh. Saya tidak terburu-buru mencari pengganti. Saya belajar menikmati kesendirian. Saya rawat luka saya. Bukan hanya luka di perut, tapi luka yang lebih dalam. Saya kembali dekat dengan beberapa sahabat lama yang dulu saya abaikan demi pernikahan. Saya mulai mengajar kelas hukum gratis untuk perempuan-perempuan yang sedang berjuang. Perempuan yang seperti saya dulu. Tidak tahu bahwa mereka punya hak. Dari setiap cerita mereka, saya melihat bayangan diri saya yang lama. Bella, yang dulu jadi alasan dunia saya runtuh. Kini punya warung kue kecil yang ramai. Suatu hari ia datang ke kelas saya, membawa anaknya yang sudah mulai berjalan. Bu Sinta, katanya. Saya ingin anak saya tumbuh jadi perempuan yang kuat, seperti ibu. Saya tersenyum. Saya gendong sebentar anak itu, anak yang dulu jadi simbol pengkhianatan. Kini jadi pengingat bahwa setiap orang berhak memulai lagi. Bahkan dari reruntuhan yang paling memalukan sekalipun. Itulah hal paling aneh tentang hidup. Luka yang sama bisa jadi awal yang baru. Kalau saya boleh jujur, saya tidak pernah menikmati kehancuran mereka. Saya tidak pernah merayakan jatuhnya Raka atau malunya Bu Sumarni di mata tetangga. Yang saya rayakan hanya satu, saya kembali jadi pemilik hidup saya sendiri. Karena pembalasan yang paling berkelas bukan membuat orang lain menderita. Pembalasan yang paling berkelas adalah berhenti membiarkan mereka menentukan siapa kita. Adalah bangkit, tegak, dan utuh. Justru dari tempat di mana mereka berharap kita hancur. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari betapa diamnya ia. Sebab perempuan yang paling tenang seringkali adalah yang paling tahu apa yang ia lakukan. Dan jangan pernah mengira bahwa kebaikan itu tanda kelemahan. Kebaikan yang dikhianati bisa berubah jadi keadilan yang paling dingin. Ada banyak perempuan di luar sana yang sedang berada di posisi saya dulu. Memberi segalanya, lalu ditatap sebelah mata di rumah yang ia biayai sendiri. Diamide mengalah. Demi sebuah nama baik yang ternyata hanya menutupi kebusukan. Jika kamu salah satunya, dengar baik-baik. Kamu tidak harus berteriak untuk dihormati. Tapi kamu juga tidak boleh diam selamanya. Ketahui hakmu, simpan buktimu.
Dan ketika waktunya tiba, berdirilah dengan tenang. Ada juga banyak laki-laki seperti Raka di luar sana yang lupa bahwa rumah dibangun dengan kesetiaan, bukan dengan kebohongan yang rapi. Dan ada pula para ibu yang demi membela anaknya justru menuntunnya ke jurang. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk menagih. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk jujur atau berkhianat. Pilihan untuk menghargai atau menginjak. Setiap pilihan menanam benihnya sendiri. Dan suatu hari, kita semua memanennya. Saya memanen ketenangan karena saya memilih untuk berdiri. Mereka memanen kehancuran karena mereka memilih untuk berkhianat. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin kisah kalian akan menguatkan perempuan lain yang sedang berjuang malam ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sahabat kisah,